Halo Smart Voters, jumpa lagi di Bibir Ayu, bincang-bincang ringan bersama Ayu. Di episode ke-10 kali ini kita akan membahas tentang evaluasi laporan dana kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020. Kali ini kita akan berbincang bersama anggota KPU Kota Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Suyanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya, pertama kali ya Pak di Bibir Ayu? Pertama kali ya. Ya, gimana perasaannya Pak? Deg-degan. Deg-degan Pak. Nggak grogi kan Pak ya? Saya sedikit grogi karena ketemu dengan Mbak Ayu. Gitu ya. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya, kita akan membahas tentang evaluasi Baik, dana ya. kampanye ini. Divisi Bapak tentunya ya, Iya. divisi Bapak. Baik, yang dimaksud dengan dana kampanye itu apa sih Pak? Mungkin Smart Voters ingin tahu. Ya, baik Mbak Ayu. Jadi kalau kita berbicara tentang dana kampanye, itu sebetulnya kita tidak terlepas dari 3 hal, yaitu yang pertama mengenai masalah kampanye pemilihan sendiri, kemudian dana kampanye dan pelaporan dana kampanye, dan yang terakhir adalah AP atau auditor publik dan juga KAP ya. Ya. Di situ. Tapi sesuai dengan KPU nomor 5 tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2020, itu di dalam bab 1 tentang ketentuan, itu yang dimaksud dengan kampanye pemilihan adalah kegiatan yang menawarkan visi dan misi serta program pasangan calon dan atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan diri dan meyakinkan kepada pemilih. Ya. Kemudian dana kampanye itu adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Kemudian ada juga rekening dana khusus kampanye atau RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang yang dipisahkan dari rekening pribadi pasangan calon, gitu, untuk bisa membiayai daripada kegiatan kampanye tersebut. Kemudian ada LADK, laporan awal dana kampanye, itu adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khususnya dana kampanye yang bersumber perolehan saldo awal dan saldo pembukaan, itu di dalamnya kemudian nanti dilaporkan. Kemudian ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Ya, ini adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima oleh pasangan calon setelah LADK itu dilaporkan. Kemudian ada LPPDK atau laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu adalah pembukaan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima, kemudian juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasangan calon pada saat kegiatan kampanye berlangsung. Dan ada akuntan publik ya, itu adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan mengenai akuntan publik. Kemudian yang terakhir adalah kantor akuntan publik atau KAP. Itu adalah badan usaha yang didirikan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akuntan publik. Itu Mbak, antara lain yang dimaksud dengan dana kampanye atau yang berkaitan dengan dana kampanye, sehingga nanti segala sesuatunya itu nanti bisa dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berbicara mengenai dana kampanye nih Pak, Smart Voters pasti ingin tahu Pak, sumbernya itu dari mana sih Pak? Ya, baik. Untuk sumber dana kampanye itu yang pertama adalah dana kampanye dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu terdiri dari yaitu yang berasal dari pasangan calon, kemudian dari partai politik atau gabungan partai politik, kemudian dari sumbangan yang sah menurut hukum atau dari pihak lain yang tidak berasal dari tindak pidana atau yang bersifat tidak mengikat. Kemudian dana kampanye yang berasal dari pasangan calon perseorangan
itu bisa berasal dari pasangan calon sendiri, kemudian dari sumbangan yang sah menurut hukum atau dari pihak lain. Ya, artinya boleh menerima sumbangan dari beberapa pihak ya Pak ya, Iya. untuk dana kampanye tersebut. Betul, iya. Jadi sumbangan dana kampanye tersebut memang diperoleh dari beberapa pihak, Ya. termasuk di dalamnya ya secara perseorangan itu dari pasangan calon, terus kemudian dari partai politiknya, terus kemudian dari badan-badan hukum yang sah atau pihak-pihak lain atau kelompok-kelompok yang lain yang memang mempunyai mempunyai kepedulian untuk bisa menyumbang dalam kegiatan kampanye tersebut. Ya. Untuk ini Pak, untuk bentuknya sendiri apakah harus berupa uang atau ada bentuk lain mungkin? Iya, untuk bentuknya bukan hanya uang ya Mbak Ayu ya. Iya. Jadi untuk bentuk itu di samping memang uang, tetapi juga harus ada barang dan juga jasa. Uang itu bisa berasal dari uang tunai atau mungkin cek, biljet giro, kemudian surat berharga dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang barang itu bisa berasal dari benda-benda bergerak dan juga tidak bergerak. Kalau jasa itu adalah jasa yang memang diberikan atau sumbangan yang diberikan dari pihak lain berupa jasa yang dinikmati oleh pasangan calon. Baik. Itu seperti Mbak. Berarti ada beberapa bentuk tidak harus uang ya Pak ya? Tidak harus uang. Ya, dan itu wajib dilaporkan tentu saja ya Iya, Pak? jadi semuanya memang harus dilaporkan. Jadi semua sumbangan yang diberikan kepada pasangan calon yang berasal dari pihak lain itu semua harus dilaporkan melalui laporan dana kampanye. Ya, untuk nilai sumbangannya sendiri Pak, apakah ada batasan atau ada aturan tertentu yang mengatur tentang itu? Iya Mbak Ayu, jadi untuk batasan laporan dana kampanye itu untuk perseorangan itu memang dibatasi maksimal atau paling banyak itu 75 juta. Ya. Kemudian untuk dari partai politik atau gabungan partai politik itu paling banyak atau maksimal itu 750 juta. Sama halnya dengan sumbangan yang berasal dari pihak lain atau hukum yang bersah, yang sah itu ya. Itu juga jumlahnya 750 juta. Itu yang paling banyak. Gitu. Untuk di Kota Semarang sendiri nih Pak, kan ada calon tunggal ya, hanya calon tunggal yang ada di Kota Semarang. Nah, bagaimana semisal banyak pihak yang ingin menyumbang itu Pak? Apakah ada nilai batasnya gitu, misalkan melebihi batas yang ditentukan itu bagaimana? Karena kan hanya calon tunggal begitu Pak. Iya, jadi kalau seandainya memang ada masyarakat atau kelompok tertentu yang ingin menyumbang, itu tentunya tetap harus memedomani daripada jumlah paling banyaknya ya. Ya, untuk yang perorangan ya juga 75 juta, kemudian untuk kelompok atau partai politik itu jumlahnya maksimal adalah 750 juta. Jadi ketika nanti sumbangan itu melebihi daripada yang ditentukan, yang sudah digariskan dalam satu regulasi, tentunya juga memang tidak diperbolehkan, sehingga nanti hal tersebut memang harus dilaporkan kepada KPU. Itu antara lain. Kemudian yang kedua tidak diperbolehkan atau digunakan oleh KPU. Kemudian nanti wajib nanti dilaporkan kepada KPU, kemudian nanti dikembalikan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Itu adalah yang secara keseluruhan sumbangan-sumbangan yang melebihi daripada ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Baik Pak, untuk mekanisme pelaporan dana kampanye sendiri Pak dari partai politik atau dari pasangan calonnya itu bagaimana Pak ke KPU Kota Semarang? Jadi untuk pelaporan dana kampanye itu meliputi beberapa hal. Yang pertama itu adalah LADK ya tadi Mbak Yayu kita sudah berbicara. LADK adalah laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye itu di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2020 itu sistemnya adalah secara online ya. Secara online. Jadi memang sudah dilakukan jauh hari
sesuai dengan aplikasi yang sudah diberikan melalui sebuah fintech maupun rapat koordinasi Ya. dari KPU dengan apa namanya tim eh, tim dana kampanye yang sudah dibentuk oleh pasangan calon. Jadi segala sesuatunya sudah disampaikan itu dalam rangka untuk bisa mempercepat proses ya, sehingga nanti di KPU sendiri juga ada mekanisme untuk bisa memverifikasi secara online juga. Ya. Nah, itu disampaikan paling lambat 1 hari setelah satu hari setelah setelah pembukaan RKDK. Ya, jadi setelah pembukaan RKDK sampai pada penetapan pasangan calon itu dilaporkan dalam kegiatan LADK-nya. Ya. Kemudian nanti dari KPU Kota Semarang itu menindaklanjuti setelah adanya satu pelaporan yang secara online kemudian diverifikasi dan itu sudah dinyatakan valid sehingga nanti KPU Kota Semarang menyiapkan tanda terima yang nanti ditandatangani bersama baik dari KPU maupun dari pasangan calon atau mungkin petugas yang ditunjuk oleh pasangan calon. Ya. Kemudian untuk laporan LPSDK ya, untuk LPSDK itu sama halnya itu untuk pelaporannya karena ini juga melalui online gitu ya. Jadi sistemnya sama. Itu LPSDK itu ditutup 1 hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Semarang. Jadi itu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang memang sudah ditentukan di dalam satu regulasinya. Kemudian pasangan calon menyampaikan LPSDK tersebut kepada KPU dengan jadwal tahapan yang sudah ditentukan dan paling lambat itu pukul 18 kalau pada saat pilkada serentak tahun 2020. Kemudian sama terus kemudian nanti KPU menyiapkan tanda terima yang ditandatangani bersama, kemudian diunggah diumumkan di laman KPU ya, di laman KPU yang nanti bisa diakses dan juga bisa dilihat oleh masyarakat secara umum. Ya. Kemudian yang terakhir untuk LPPDK, ya, laporan yang terakhir adalah LPPDK Mbak Ayu. LPPDK itu adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu juga dilaporkan untuk mengakhiri dari seluruh rangkaian laporan dana kampanye oleh pasangan calon. Jadi mekanisme tetap sama, kemudian nanti dilakukan 1 hari setelah berakhirnya masa kampanye. Jadi setelah masa kampanye berakhir ditutup gitu ya, ditutup terus kemudian nanti 1 hari berikutnya itu adalah nanti dilaporkan kepada KPU. Kemudian LPPDK disampaikan KPU paling lambat pada pukul 18. Nah, pukul 18 waktu setempat. Kemudian KPU membuat tanda terima yang ditandatangani bersama dengan pasangan calon atau mungkin petugas yang sudah ditunjuk. Kemudian untuk acara terakhirnya adalah jadi LPPDK itu disampaikan dari KPU kepada KP yang ditunjuk paling lambat 1 hari setelah diterimanya LPPDK. Itu Mbak Ayu untuk mekanismenya pelaporan dana kampanye, yaitu dimulai dengan laporan LADK, kemudian LPSDK dan diakhiri dengan LPPDK. Gitu. Artinya LPPDK ini transparan ya Pak ya, semua masyarakat umum bisa mengakses melalui web KPU. Iya, Kota Semarang, ya? jadi sangat transparan sekali Mbak Ayu. Jadi sangat transparan sekali sehingga karena memang semua laporan dana kampanye itu baik LADK, kemudian LPSDK maupun LPPDK-nya itu secara online dan juga kewajibannya adalah mengumumkan kepada laman KPU dan masyarakat semuanya bisa mengakses di web KPU secara khusus, kemudian nanti bisa melihat, kemudian bisa membaca dan juga bisa memahami apa yang dilaporkan di sana. Baik, untuk smart voters yang ingin mengetahui informasi mengenai laporan dana kampanye bisa mengunjungi website KPU Kota Semarang di www.kpusemarangkota.go.id. Untuk selanjutnya ini Pak,
ada rekening khusus dana kampanye. Mm-mm. Pastikan laporan dana kampanye ini ditampung di rekening khusus nih Pak. Betul. Nah itu ada ketentuan nggak Pak? Harus banknya apa misalnya iya. seperti itu? Iya Mbak Ayu, jadi untuk rekening khusus dana kampanye atau RKDK, RKDK ya, rekening khusus dana kampanye Ya. itu memang harus dibuka ya, harus dibuka oleh pasangan calon beserta dengan gabungan partai politik atau partai politik yang mengusung di dalamnya atas nama daripada pasangan calon. Ya. Itu dibuka dengan ketentuan di regulasinya itu adalah di bank umum, jadi tidak menyebutkan secara khusus banknya mana begitu, Ya. tetapi adalah di bank umum gitu Mbak Ayu. Di bank umum saja ya Iya, Pak di ya? bank umum. Iya, artinya boleh Iya. bank pemerintah, boleh bank Boleh swasta. bank pemerintah maupun boleh bank swasta. Iya. Jadi ketentuannya adalah bank umum. Dan itu nanti tentunya rekening akan ditutup setelah masa kampanye berakhir, begitu Pak? Betul, ya. Jadi rekening itu nanti ditutup Mhm. setelah masa kampanye berakhir. Kemudian nanti itu adalah salah satu dari bagian yang harus dilaporkan melalui laporan dana kampanye melalui di LPPDK-nya. Ya. Gitu. Baik, apakah laporan ini nantinya akan diaudit Pak oleh KPU sendiri atau mungkin oleh pihak eksternal begitu Pak? Ya, jadi untuk auditor daripada dana kampanye ini, Ya. KPU sudah menunjuk salah satu auditor yang memang memiliki kompetensi ya. Memiliki kompetensi itu baik secara nasional karena sebelum KAP atau AP tersebut itu menjalankan tugas itu sudah melalui sebuah bintek yang diselenggarakan oleh KPU RI sehingga mendapatkan satu mendapatkan satu legitimasi begitu ya untuk bisa menjalankan tugasnya daripada auditor di dana kampanye. Ya. Kemudian nanti untuk pelaporan tersebut tentunya auditor tersebut juga harus menjalankan tugas-tugas daripada tugas sebagai auditor. Nanti mengaudit daripada dana kampanye itu setelah 1 hari LPPDK diterima oleh KPU. Terus kemudian LPPDK tersebut nanti akan kita sampaikan kepada auditor yang sudah ditunjuk oleh KPU tersebut. Jadi nanti ada akuntan publik atau KAP atau yang nanti ditunjuk oleh KPU itu nanti akan bisa menjalankan tugasnya itu paling lambat 15 hari Mbak Ayu. Jadi paling lambat 15 hari masa daripada audit yang dilakukan oleh KAP tersebut. Ya. Untuk hasil auditnya sendiri Pak, apakah juga akan diumumkan juga oleh ke masyarakat melalui laman KPU atau hanya untuk intern saja? Iya, untuk hasil auditing daripada dana kampanye itu yang diberikan dari KAP kepada KPU nanti akan kita terima dan juga nanti akan kita umumkan juga. Kita umumkan di laman KPU, jadi masyarakat juga bisa nanti melihat dan juga bisa membaca hasil daripada audit dana kampanye. Jadi asersi yang sudah diberikan daripada KAP itu nanti bentuknya seperti apa nanti akan bisa dilihat di laporan di laman KPU tersebut. Baik. Untuk smart voter semua, untuk yang ingin mengetahui hasil audit atau informasi mengenai laporan dana kampanye bisa mengunjungi website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id atau juga kunjungi sosial media KPU Kota Semarang di @kpu-kota-semarang, ada di YouTube, Twitter, Instagram, dan Facebook. Baik Pak, untuk laporan dana kampanye sendiri ini Pak, adakah larangan-larangan yang membatasi pasangan calon Pak? Maksudnya tidak boleh menerima bantuan dari mana begitu? Iya, jadi pasangan calon itu memang dibatasi oleh penerimaan sumbangan-sumbangan yang berasal antara lain itu dari negara asing ya, dari negara asing, kemudian dari lembaga swasta asing, kemudian dari lembaga swadaya asing,
dari masyarakat asing itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Mbak Ayu. Ya. Jadi kalau tidak mau memberikan satu identitasnya memang tidak diperkenankan di dalamnya untuk diterima sumbangannya. Kemudian sumbangan yang dari pemerintah maupun pemerintah daerah itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah dari badan usaha milik pemerintah. Kemudian badan usaha milik daerah atau mungkin badan usaha milik desa atau sebutan lain. Itu yang tidak diperkenankan sumbangan diterima oleh pasangan calon. Gitu, Mbak. Berarti semua harus jelas ya Pak ya? Harus Tidak jelas. boleh seperti kalau zakat itu hamba Allah gitu, nggak boleh ya Pak ya? Iya benar, memang tidak diperbolehkan, Mbak. Itu ya harus jelas, jelas identitasnya. Dan itu nanti harus disertai juga dengan surat pernyataan penyumbang. Berarti ada mekanisme tertentu Betul. jika ingin memberikan sumbangan dana kampanye ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, untuk sanksinya sendiri Pak, apabila ada pasangan calon yang melanggar larangan tadi, itu apakah ada sanksi? Ya, untuk sanksi daripada larangan tersebut memang tidak diperbolehkan. Jadi salah satunya adalah dilarang untuk menggunakan dana dimaksud. Jadi dana yang sudah diterima ketika ada satu pemberi sumbangan yang di antara salah satunya yang tadi kami sebutkan itu memang dilarang digunakan. Kemudian wajib melaporkan kepada KPU dan juga menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara. Paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Itu. Untuk evaluasi dari Bapak sendiri Pak untuk pelaksanaan Pilwakot Semarang 2020 kemarin untuk dana kampanyenya itu bagaimana Pak? Ya, untuk evaluasi Pilwakot tahun 2020 di Kota Semarang itu sangat bagus sekali, sangat lancar, sangat komplit ya. Jadi kemarin pada pelaksanaan laporan dana kampanye mulai dari RKDK ya, pembukaan RKDK-nya, kemudian laporan LADK, terus kemudian disusul LPSDK dan diakhiri dengan LPPDK-nya, itu sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua bekerja sama dengan baik, baik melalui rapat koordinasi maupun di Bintek. Bahkan kita juga mempersiapkan dengan adanya helpdesk yang dibuka di KPU Kota Semarang, dan itu betul-betul dimanfaatkan oleh petugas-petugas dari pasangan calon sehingga kami bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan tepat waktu, tidak ada satu keterlambatan dalam hal penyampaian, sehingga sampai pada pelaksanaan laporan LPPDK kemarin itu berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan mekanisme dan bisa terunggah di aplikasi secara keseluruhan tepat waktu sebelum pukul 18 waktu setempat. Itu Mbak Ayu. Ya, mungkin bisa juga untuk bahan pelajaran ya Pak untuk pemilihan selanjutnya. Iya. Jadi memang ini merupakan suatu bahan yang baik untuk jadikan referensi ketika nanti pelaksanaan pemilu maupun di pemilihan yang akan datang, sehingga nanti penerimaan dana kampanye terus bisa betul-betul bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan ketentuan. Yang penting itu sesuai dengan ketentuan, terus kemudian tidak terlambat. Itu adalah merupakan satu bagian yang sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh pasangan calon atau mungkin caleg yang akan berkompetisi di pemilu tahun 2004 nanti. Ya, baik Pak, di penghujung episode kali ini mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Suyanto kepada Smart Voters? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi laporan dana kampanye ini merupakan satu laporan yang sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh pasangan calon. Secara khusus pada saat pemilihan serentak di tahun 2020, dengan adanya pelaporan dana kampanye bisa semakin terbuka dan juga bisa dilihat secara keseluruhan laporan-laporan tentang dana-dana kampanye yang dikeluarkan, yang diterima oleh pasangan calon, sehingga bisa secara terbuka, bisa secara transparan itu dilaporkan dan masyarakat secara umum bisa melihat bagaimana penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pasangan calon, sehingga
penggunaan dana kampanye tersebut bisa sesuai dengan apa yang disyaratkan, apa yang sesuai dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Saya kira gitu Mbak Ayu. Ya, baik, terima kasih Pak Yanto atas Baik. waktunya. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin, Ya. amin. Ya. Ya, untuk Smart Voter semua jangan lupa follow akun sosial media KPU Kota Semarang di @KPU Kota Semarang, ada Instagram, YouTube, Twitter dan Facebook, serta kunjungi laman website KPU Kota Semarang di kpu-semarangkota.go.id. Sekian Bibir Ayu episode 10 kali ini, sampai jumpa. Jadi masih ada satu lali aku yang tak sampaikan. Yang apa Pak? Yang sanksi Mbak, tadi kan larangan. Oh, sanksi. Jadi ada sanksi. Mau diulang? Ada enggak sih Pak sanksinya gitu? Tadi kayaknya udah deh sanksi. Ya,